Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Luar biasa karena Tuhan kita juga luar biasa. Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan menjaga, melindungi kita. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita Bapak Ibu mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjamah setiap hati kita, memenuhi setiap hati kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, itu karena semua kebaikan Tuhan untuk kami semua Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik, Bapa yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Mari kita sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sedang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan kepada Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Sembah Dia yang kudus, sembah Dia yang suci. Hanya Kaulah Tuhan, Kau yang layak kami puji. Engkau layak terima pengagungan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dari setiap kami yang di depan sampai belakang Tuhan. Engkau melawat setiap kami, memenuhi setiap hati kami. Roh kami dipenuhi oleh-Mu Tuhan. Kau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin mereka membawa setiap pergumulan mereka. Tapi kami mempunyai Roh Kudus yang kuat, yang ajaib di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau mampu Tuhan melepaskan kami dari setiap belenggu apapun juga. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, mungkin mereka ada yang kurang sehat. Kami percaya Tuhan nyatakan kesembuhan
buat setiap jemaat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus kita dahsyat. Api kemuliaan Tuhan tercurah untuk kita semua pada pagi hari ini. Amin. Yes, amin. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Rohnya menguasai setiap kita. Haleluya. Sama-sama. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersenyum maju jangan lengah, Yesus melima kita. Gunakan
Silakan duduk Bapak Ibu. Amin, haleluya. Mari kita undang Tuhan lebih lagi di dalam setiap kehidupan kita, memenuhi setiap hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Saat kami mau nyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dalam setiap kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Katakan saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atasku. Angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, mari katakan dari hatimu kepada Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat
Ku pandang Saya serahkan buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Kali lagi ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kali lagi ku rasakan. Ku rasakan kehadiranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau merasakan kehadiran-Mu. Kami mau menikmati akan Engkau Tuhan. Kami ada karena kami memerlukan Engkau Tuhan. Engkau ada dalam ruangan ini, Engkau ada di hati kami. Haleluya. Biarlah rohmu bertemu dengan roh Tuhan. Biarlah rohmu untuk merasakan ada Tuhan di tempat ini. Fokuskan bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup ini. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Jamah kami. Kami ada di tempat ini karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hati kami terbuka seluas-luasmu, Engkau berkarya bagi kami. Amin. Sebab firman Tuhan dahsyat, firman Tuhan itu luar biasa. Amin. Hati yang terbuka untukmu itu yang Tuhan mau. Amin. Sebab di dalam hati adalah sumber kehidupan. Dan yang memberikan itu adalah Tuhan. Biarlah ketika engkau datang ke tempat ini, engkau harus yakin bahwa engkau sedang berjumpa dengan Allah Roh Kudus. Engkau akan rugi pulang kalau engkau hanya terfokus dengan hal-hal yang lain. Amin. Memang ada masalah di rumah, ada hal-hal yang membuat kita barangkali kita tidak ada damai di tempat ini. Tetapi engkau ketika masuk dalam ruangan ini, segala pemberesan terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Jangan batasi kuasa Tuhan untuk berkarya bagimu pagi hari ini. Yes. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Yesus. Mari semua ini berkati berkata, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya mau bilang kepada saudara bahwa ketika engkau datang ke tempat ini, entah engkau itu lagi menghadapi dilema, engkau menghadapi masalah, atau hal-hal yang terjadi di rumah, di kantor, di tempat engkau bekerja. Saya selalu bilang kepada jemaat, saya dan tegur juga kepada WL, jangan katakan jemaat tinggalkan dulu masalahmu di pagar atau di pintu salah. Kita datang ke rumah Tuhan karena kita mau menyelesaikan masalah itu, amin. Sehingga ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara mendapatkan sesuatu. Nah, ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya selalu mengajarkan kepada jemaat Tuhan. Engkau sudah buang-buang waktu. Betul bukan? Istilah kita buang-buang waktu lah. Untuk hari ini, datang di rumah Tuhan, lantas engkau pulang tidak dapat apa-apa. Yang rugi siapa? Tuhan apa kau? Kita yang rugi. Nah karena itu ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selalu saya tanamkan kepada jemaat. Saya bilang ketika engkau datang, engkau harus yakin rohmu connect dengan roh Tuhan. Halo amin. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan Saya mau tanya, roh itu kelihatan enggak? Roh Tuhan kelihatan enggak?
WL-nya saya bisa lihat rohnya enggak? Ya kagak. Ini saudara, ketika saudara datang di dalam rumah Tuhan, itu menentukan rohmu terkoneksi dan terimpartasi lewat apa yang kau sedang lakukan di dalam ibadah sejak awal. Saudara, kalau ibadah, saya anggap saya sedang dengan Tuhan sekarang ini. Memang saudara, sebagai hamba Tuhan, saya seringkali terpikir ke belakang. Tetapi terpikir ke belakang, roh saya, pikiran saya dengan Tuhan, saya bilang, biarlah Tuhan sedang melawat orang-orang yang sedang beribadah. Amin. Supaya mereka tidak merasa rugi, itu maksud saya. Amin. Ingat, kita gereja sidang nyebat Allah ini tetap berfokus pada kuasa Roh Kudus. Biarlah api Pentakosta mengalir dan terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berpikir baik. Apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, betul bukan? Orang semua dalam keadaan takut. Orang semua mulai berpikir, kapan kena saya? Dalam tanda kutip loh. Kita kan sekarang berjaga-jaga, saya khotbah aja mesti pakai masker, betul bukan? Well aja pakai masker. Ini saudara, kita ini dikacaukan dengan situasi yang demikian. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau datang di dalam rumah Tuhan, engkau harus berkata, tubuh, jiwa, dan roh saya adalah milik Tuhan. Mau terjadi atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting kita juga ikut aturan pemerintah, protokol kesehatan. Itu terlalu naif lagi, nggak apa-apa saya bukan dan sebagainya. Lu jagoan lu, betul bukan? Nggak bisa. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat berterima kasih, biarlah api Pentakosta ini, sebenarnya ini perayaan sekarang ini kita sedang berlihat dan mengingat Tuhan sedang menyatakan kuasanya lewat situasi yang sulit. Harusnya begitu. Iya dong. Saudara, semenjak gereja kami dibuka dari minggu kedua bulan Juni, jadi Maret, April, Mei, Juni, berarti cuma 3 bulan lah. Sebab Maret minggu kedua kan ditutup total, betul bukan? Pas minggu kedua Juni, petugas dari MUI, bahkan dari Kapolsek datang. Pak Gembala, mereka panggil, Pak Pendeta, buka saja. Tempat saya aja dibuka, mereka bikin buka. Saya bilang, makasih Pak. Dia kasih lagi sabun, dia kasih masker dan lain sebagainya, dapat bonus. Tetapi dia bilang, tetapi ya ingat, Pak Gembala tahulah aturan pemerintah. Dan mulai dari saat itu saya berdoa. Dalam setiap kegiatan. Jemaat, saya langsung tempel semua protokol kesehatan saudara. Saya tempel ketika mau datang ibadah harus jaga jarak dan sebagainya. Tidak ada boleh salam-salam, apalagi assalamualaikum. Tidak boleh. Dan terima kasih itu yang gosok-gosok begitu saudara ya. Iya, dalam tanda kutip kita diberi hikmat oleh Tuhan juga, amin. Nah karena itu ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berpikir baik. Biarlah di dalam situasi yang seperti ini, kuasa Tuhan masih terjadi bagi kita. Nanti sebentar saya akan berikan kesaksian tentang anak saya. Dan memang di jemaat kami ada yang kena, tapi pada waktu awal kena ada seorang ibu. Langsung dapat berita, Om ibu ini tidak ibadah, anaknya kena. Tapi puji Tuhan, jemaat yang luar biasa adalah jemaat yang proaktif untuk memberikan info yang benar. Coba kalau dia kena lantas dia datang. Kelenger enggak satu ruangan? Kelenger dia bilang, Om Pendeta saya enggak bisa datang Indah selama 3 bulan atau 4 bulan dia enggak ibadah. Luar biasa, itu jemaat yang top. Tahu diri. Iya. Dan saya saudara ketika situasi yang demikian, waduh doa saya makin getol saudara. Memang sudah getol dari dulu, plus getol gitu maksud saya. Saya terus dari jam 4 bahkan jam 4 itu ya Pak Petrus jadi saksi. Saya langsung baca firman Tuhan, lagu berdoa, saya sharekan firman-firman Tuhan. Ternyata itu memberikan kekuatan kepada teman. Bahkan orang-orang yang senior dengan saya termasuk Om Lim, Tante Lim ya Pak Petrus juga. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita untuk mengcover supaya kita kemana-mana. Ingat, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Tuhan. Amin. Pada mulanya adalah firman. Betapa kuatnya firman Allah ini yang mengcover kehidupan saudara saya di dalam situasi yang demikian. Karena itu ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berpikir baik. Kuasa Tuhan terjadi dan masih terjadi hingga kini. Halo amin. Apalagi ya ini hari Kamis kita merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Jadi selama ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, apakah dia sudah langsung ke surga? Secara jasmani sudah naik ke surga? Jasmani bukan rohani. Ya belum lah.
Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Masih 40 hari. Bahkan untuk hari ini juga dalam tanda kutip kalau kita mau kembali feedback ke masa lalu. Hari ini dia belum naik ke surga secara jasmani. Sehingga pada hari Kamis kita akan merayakan, seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan semangat kobarkan api Pentakosta itu mesti terpikir di dalam diri kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti posisi keadaan kita. Betul bukan? Perhatikan baik, ketika Yesus bangkit, dia tahu situasi keadaan daripada perasaan dan pikiran daripada murid-murid. Sehingga dia gak langsung jus, gak. Dia masih memberikan kekuatan, ini loh Petrus, inilah aku Yohanes, ini loh aku hidup. Betul bukan? Jadi saudara yakinkan di dalam dirimu, di dalam situasi seperti sekarang ini, Yesus tetap hidup. Yesus itu berkuasa. Itu luar biasa saudara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi saya sampai sekarang ini. Banyak pengalaman-pengalaman ini yang Tuhan nyatakan. Nah karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sehubungan dengan tema yang diberikan kepada saya, kita buka dulu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 2 sampai 4. Yang sudah dapat katakan yoi. Berarti belum. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Yang sudah dapat katakan? Oh amin dan yoi sama saja. Itu bahasa saya. Yang amin bahasa Tuhan. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pasal 1 ayat 8. Pasal 1 ayat 8 yang sudah dapat katakan? Amin. Ya saya ikutin ibu aja. Yoi. Pasal 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan. Ini kisah nyata saudara. Katakan kiri kanan, bro, Bray, ini kisah nyata. Iya, kisah nyata. Hari Kamis kan seluruh dunia merayakan bukan? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nanti kan kita akan juga, kalau di saya nanti ada acara 10 malam untuk 2 pencurahan Roh Kudus. Nah dengan kata lain saudara, bahwa kuasa itu nyata, halo amin. Kuasa itu ada dan kuasa itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi kalau kita tarik dulu ke belakang saudara, berhubungan dengan situasi yang ada, ketika Tuhan Yesus naik ke surga sebenarnya mau meyakinkan kepada kita bahwa tempat kita di dunia hanya betul bukan? Nah karena tempat kita di dunia sementara, dia sedang menyediakan tempat di sorga yang indah, yang tiada taranya. Tetapi dia memberikan kuasa untuk kita menjalani hidup ini. Halo amin. Nah karena saudara, hidup kita sekarang ini memang benar. Saya sangat bersyukur, saya sampai terpampang di dalam diri saya, dalam pikiran saya tanya. Pak Petrus tinggal di gereja. Bisa aja beli rumah yang semewah-mewah, betul bukan? Saya juga tinggal di gereja. Jadi kami seroh saudara ya. Iya. Rumah kedua kami di bumi. Haleluya. Tetapi rumah yang pertama ada di sorga. Saudara yang mempunyai rumah di mana-mana itu terserah saudara. Tetapi mesti tertanam di dalam diri saudara dan saya bahwa pekerjaan Roh Kudus akan menyatakan dengan kuat kuasanya bagi saudara dan saya. Tetapi fokus saudara dan saya, ingat, kita hidup di dunia ini hanya numpang. Betul bukan? Katakan hanya numpang. Nah kalau karena numpang saudara, jadi kalau situasi yang terjadi yang tidak mengenakan, ini ada satu hamba Tuhan kami. Sudah khotbah di tempat saya, Pak Dortua Sihombing. Lagi pakai itu plastik di sini apa namanya itu?
Di rumah sakitnya pakai plastik tuh. Iya indikator, sudah lemas begini. Saya bilang bro kuat, rumahmu ada di sorga. Itu aja saya bilang. Dalam tanda kutip, izinkan biarlah Tuhan berkarya dan melewati masa yang sukar. Halo amin. Nah di dalam situasi COVID-19 seperti ini saudara banyak yang mati. Apalagi di India saudara lihat dibakar-bakar. Waduh ngeri-ngeri sedap saudara. Tetapi kita mesti yakinkan di dalam diri saya dan di dalam diri saudara bahwa Yesus naik ke sorga menyediakan tempat. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Katakan di kiri kananmu, rumahmu yang sebenarnya di sorga. Iya dong. Rumah di bumi ukurannya berapa? Ukurannya berapa? 2 kali 1. Iya paling terakhir kan 2 kali 1. Mau ngapain? Kalau yang ada sekarang adalah bonus. Halo amin. Iya loh bonus. Tapi kan paling terakhir 2 kali 1 saudara. Nggak bisa ditawar-tawar. Nah karena itu ibu bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Semangat Pentakosta itu mengarahkan pikiran saudara dan saya biarlah Roh Kudus memantapkan bahwa rumahmu itu yang sebenarnya ada di sorga. Katakan ada di sorga. Sehingga ketakutan-ketakutan yang menimpa kepada saudara dan saya dengan COVID-19 ini diobahkan. Kalau pandangan kita ke sorga, jasad ini, raga ini memang akan mengalami hal yang sangat tidak mengenakan. Betul bukan? Pada waktu Pak Petrus dibagikan, di-sharekan tentang sakit yang ada dan lain sebagainya. Saya cuma pendek. Tuhan Yesus tolong. Halo amin. Tuhan Yesus yang memulihkan saja. Itu tergantung dari orang yang sedang mengalaminya. Betul bukan? Iya kan? Kalau orang itu tetap kuat berpikir positif dengan segala sakit yang dialami, ya puji Tuhan. Tadi saya ketemu Pak Petrus, sudah semangat lagi. Sebab raga ini ada batasnya. Nah karena itu ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Untuk kita pergi ke sorga kita mesti ada pemberesan diri, betul bukan? Harus hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Halo? Ada orang-orang yang saya mohon maaf, saya sebagai gembala kan. Jadi saya juga paham dan mengerti tentang keadaan jemaat-jemaat saya. Ada yang nyanyi jingkrak sana sini. Nangis sampai air mata India keluar saudaraku yang kekasih. Tapi hidupnya bikin gedek, bikin sakit kepala. Benar. Saya bilang ini orang ini mau diapain ya Tuhan? Oh kalau di gereja rohani, di luar jadi rohana. Lebih gila lagi saudara. Roh halus. Harus ada pemberesan. Katakan harus ada pemberesan. Yang menentukan pemberesan secara kasat mata orang lain lihat. Kita lihat karakternya kan. Tetapi yang menyelesaikannya itu siapa? Pribadi sendiri. Makanya informasi itu butuh saudara. Kalau ada teman-teman yang mulai bilang, bro agak berubah dikit. Jangan bilang apa yang mau diobahin? Aku memang udah begini. Udah masih kelihatan lagi saudara. Saudara mari kita berpikir baik bahwa untuk ke surga butuh penyesuaian dengan firman Tuhan. Sebab keakuan kita ini yang seringkali agak sulit untuk dibredel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya selalu tanamkan kepada jemaat. Saya bilang, hidupmu engkau yang tentukan untuk masuk surga. Tetapi teman-temanmu yang sedang lihat karakter dan kelakuanmu. Amin. Apakah sejalan atau tidak? Seringkali kita jadi sombong rohani. Dahsyat dan luar biasa. Padahal karakternya tidak seimbang dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Bilang kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan tentang masalah pribadimu yang tidak sinkron dengan firman Allah. Mintalah kemampuan dari Tuhan. Supaya itu bisa dibereskan oleh Tuhan. Sebab ingat, hati kita ini Tuhan bisa ubahkan. Amin. Roh Kudus itu bisa bekerja dan berkarya. Supaya kita ini sejalan dengan apa yang menjadi Tuhan, yang jadi kemauan Tuhan. Sebab apa? Pola pikir kita seringkali tidak sejalan dengan apa yang menjadi pola pikir Tuhan. Betul bukan? Itu fakta. Karena itu di dalam Filipi 4 ayat 8-9, mari kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8 saja. Filipi 4 ayat 8.
Yang sudah dapat katakan? Oh sudah ada aku di atas. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Berarti pikiran kita harus sinkron dengan pikiran firman Tuhan. Tapi kan keegoisan kita, keegoan kita seringkali sangat sulit untuk dirubahkan dengan pikiran firman Allah. Maunya kita, saudara. Repot. Saya pun sampai sekarang ini, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya selalu bilang kepada jemaat dalam tanda kutip dengan orang yang ada di ring satu saya. Saya bilang, kamu jangan sungkan-sungkan. Namanya manusia ada kelemahan. Betul bukan? Saya takut begini, saya sebagai pemimpin, menurut saya benar. Padahal menurut teman-teman lain, Bapak Gembala sih Bapak Gembala. Tapi kok kayaknya ada yang perlu saya bilang saya butuh Anda. Saya bilang begitu, tapi ingat, caranya bagaimana? Halo, amin. Jangan di depan umum, lu Bapak Gembala begini. Bodoh, tak tabok lo. Hati ke hati. Masa Bapak Gembalamu kamu turunkan derajat, itu sudah salah. Itu sudah pekerjaan iblis. Betul bukan? Nah karena itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berpikir baik bahwa dengan memiliki pikiran makanya pikiran itu memiliki andil yang besar dalam hidupmu. Jadi jangan pernah membiarkan hal-hal yang negatif itu terkontaminasi dengan kita. Betul bukan? Bagaimana mungkin api Pentakosta bekerja bagi kita kalau kita tidak izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Halo, amin. Nah, berpikir positif bukan berarti bahwa kita mengabaikan masalah yang ada, melainkan meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap apa yang kita pikirkan yang salah. Halo? Saudara, mohon maaf kata saudara bahwa pikiran itu bagaikan magnet. Begini, jika kamu memikirkan berkat, pasti akan datang apa? Berkat. Betul bukan? Harusnya begitu, ya. Dan jika kamu memikirkan masalah pasti datang. Dan selalu berpikir positif dan optimis bahwa kita mendapatkan apa yang kita pikirkan, jadi berpikir positif di dalam kehidupan kita, apalagi dibarengi dengan kuasa Tuhan. Harusnya begitu. Waktu Pak Petrus tadi ngomong, kesakitannya itu luar biasa, saudara. Tetapi hanya terucap, Tuhan lakukan apa yang menjadi bagianmu. Memakai para dokter. Tadi sempat, Pak Alfri bayangin, ternyata dioperasi berapa jam? 5 jam. Kalau Pak Petrus dengar begitu, down enggak? Buset, 5 jam. Ini udah ke sorga kali ini mah. Tapi kan dokter penuh hikmat kan. Bu, ini agak lama. Tapi disampaikan Pak Petrus dalam tanda kutip bukan hal-hal yang membuat kita menyatakan yang salah. Supaya Pak Petrus kuat. Oh cuma 1 jam doang. Betul bukan? Ada spirit di dalamnya. Nah ketika kita melakukan hal itu, Pak Petrus bilang, ya udah oke deh. Kalau 5 jam langsung bila mulai pesan-pesan. Mi yang ini begini. Anak-anak ini yang begini. Mulai ada pesan-pesan itu, betul kan? Nah karena itu ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Biarlah ketika Pak Petrus bilang, ya semua yang terbaik aja dari Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 2 berkata begini. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di. Kalau Pak Petrus berpikir nanti operasinya sakit, nanti begini, nanti begitu, ya terjadilah. Betul bukan? Tetapi karena sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akhirnya semua berjalan dengan baik. Haleluya. Nah karena itu ibu bapak saya juga mau sampaikan hal ini kepada semua jemaat dan kepada para pengerja. Kita dididik untuk menjadi pintar. Halo amin. Ketika saudara juga mendengarkan firman Allah, saudara makin mengerti bahwa saya semakin dibawa kepada Tuhan untuk menjadi lebih baik dalam mempelajari kebenaran firman Allah. Namun saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita terjebak. Membaca dan jadi pintar firman Tuhan, ya oke. Halo amin. Amin. Harus, katakan harus jadi pintar. Tetapi jangan sampai pintar akhirnya menjadi sok pintar. Lihat pendeta khotbah, udah salah ini. Mulai ada pengorek
Sian. Tidak sesuai dengan apa yang saya baca. Nah, ngeri saudara. Betul bukan? Makanya saudara, ketika saudara datang di gereja, bukalah hatimu seluas-luasnya. Saya selalu bilang kepada jemaat, ketika engkau datang ke gereja, ketika engkau mendengar firman Tuhan, katakan dalam hatimu, firman Tuhan ini untuk saya. 1, 2, 3. Ya dong, firman Tuhan ini untuk saya. Saya pun ketika ada pengerja yang saya percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya katakan, Tuhan, apa yang dia sampaikan itu untuk saya. Memang kalau ada yang perlu dibenahi, ada mungkin keseleo ngomong, atau mungkin ada tafsirannya agak ngaco. Setelah sudah saya beberapa hari, jangan langsung itu dibrak, saudara, repot. Orang udah capek nyampaikan firman Tuhan, dikoreksi lagi. Sudah anteng dulu, nanti, bro, untuk ke depan ini hal-hal yang begini. Sudah siap kita ngobrol dulu ya, saya bilang, oh ya, ini yang begini. Oh ya, terima kasih Pak Gembala. Halo, amin. Ada feedback di sana, ada timbal balik. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang jadi masalahnya ketika gereja itu mulai bertumbuh dan gereja ini sudah mulai makin banyak orang dalam tanda kutip. Ingat saudara, gembala mengajar, mendidik kepada semua jemaat yang berbeda pola pikir. Selera berbeda, hobi berbeda, kepintaran berbeda. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mau mengarahkan jemaat di dalam api Pentakosta selurus dengan firman Allah, supaya waktu menjalani kehidupan di dalam Tuhan, selalu katakan, Pak Gembala, apapun yang disampaikan saya tunduk pada otoritas. Halo, amin. Memang di dalam gereja, di dalam dunia ini, yang namanya gereja tidak akan dalam tanda kutip, memang sedang menuju kepada kesempurnaan. Tetapi yang namanya gereja pasti ada aja hal-hal yang mohon maaf kata, ada kekurangan di sana sini. Tapi bagaimana pola pikir kita mau selaraskan supaya firman Tuhan ini jadi baik dengan kita, mintalah Roh Kudus supaya saya tidak salah jalan. Mampukan saya menilai sesuatu yang baik di dalam pelayanan yang ada. Amin. Saya berpikir begini, Bu Lena, ini gereja udah berapa tahun? Kalau saya pengembalaan 23 tahun saya. 27 tahun. Kalau mau dipikir 28 tahun saudara, ini gereja ini udah berapa kali ibadah, betul bukan? Kalau ada orang yang tidak keluar, betul bukan, keluar masuk. Tapi begitu juga di gereja saya. Saya bilang 27 tahun, kalau ada jemaat-jemaat yang masih bertahan sampai sekarang, bukan main. Betul bukan? Karena itulah selera, betul bukan? Karena itu pola pikir yang berbeda. Mereka tidak rasa tidak nyaman. Saya selalu katakan kepada jemaat, ingat, ketika engkau datang di dalam gereja, ketika engkau datang beribadah, memang engkau cari nyaman. Tetapi kenyamanan yang sebenarnya ada di siapa? Di Tuhan Yesus. Bukan gereja ini hanya fasilitas, saya mau katakan. Apalagi engkau bertemu dengan teman-teman yang tidak sejalan denganmu. Ngobrol, ngoceh seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi seleramu. Engkau tidak akan merasa nyaman. Betul bukan? Di gereja dimanapun engkau berada, engkau tidak pasti akan merasa nyaman. Sebab hidup pikul salib itu ada. Halo, amin. Ini masalahnya di situ. Saudara, sampai saya coba hitung-hitung, kalau jemaat yang saya didik dari 23 tahun yang lalu, banyak banget. Tapi yang sekarang ibadah hanya sekitar 100-an orang. Ini mindset, halo, amin. Coba kalau dia tunduk kepada otoritas, berani bayar harga, saya akan tetap berjuang dan mengembangkan gereja ini. Pasti dahsyat, tidak melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Saudara mau pindah gereja kemanapun tetap ada kekurangan juga, betul bukan? Enggak bisa tidak. Dan berikut saudara, bahwa api Pentakosta yang ada sekarang ini sedang bekerja dan sedang berkarya. Ingat, sebagai anak Tuhan, kuasa Tuhan memang ada. Katakan, kuasa Tuhan memang ada. Tetapi masalah itu tetap ada apa tidak? Tetap ada. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita, tetapi masalahnya tetap ada. Enggak bisa tidak. Betul bukan? Sebab apa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Ingat saudara, murid Yesus ada berapa? Dari 12 murid siapa yang neko-neko? Dari 12 murid siapa yang menjual Tuhan? Yudas. Dari 12 ada yang satu neko-neko. Saya mau tanya, Yudas pada waktu ada 12 murid, Yudas hadir di sana. Masalah enggak buat Yesus? Secara jasmani bermasalah enggak?
Masalah, siapa bilang? Apakah Yesus bilang, Yudas, lu mau menjual saya, gue pecat. Apakah ada di dalam Alkitab ditulis begitu? Begitu pula di dalam berjemaat. Seringkali gembala bilang, gue tendang lu dari sini, pergi lu. Tetapi enggak mungkin. Halo, amin? Halo? Enggak mungkin gembala itu mengusir jemaat. Sempat terjadi kasus di tempat saya ke tahun kemarin. Bapak gembala mengusir jemaat, saya bilang kurang ajar nih orang ini. Saya tidak pernah mengusir, saya cuma bilang, Bu, kalau boleh untuk periode ini, Ibu jangan duduk dulu di kepengurusan. Sebab teman-teman itu bilang, Om kalau boleh ini Ibu jangan dulu, aduh bikin mabok kita mah. Mulutnya embur. Repot. Terus saya bilang bagaimana caranya? Karena sudah terlalu banyak saya bilang, Bu, kalau boleh ya jangan dulu. Langsung keluar selama-lamanya saudara. Berarti ibu ini mabuk jabatan, betul bukan? Mau duduk di sana tetapi sudah tidak menjadi berkat lagi. Ini repot. Tetapi sebagai gembala apakah saya bilang, Bu lebih baik keluar aja deh, Bu, bikin sakit kepala. Apakah begitu? Enggak bisa lah. Itulah gembala pikul salib. Saudara, itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi dengan kata lain bahwa lewat semangat api Pentakosta, Roh Kudus yang sedang bekerja. Ada bagian yang dia akan kerjakan, ada bagian yang kita harus kerjakan. Halo, amin. Jadi kayak robot dong, setiap kali ada masalah, Tuhan Roh Kudus kerjain, udah beres. Tuhan Roh Kudus kerjain, beres, gak bisa begitu. Saya aja lagi menyiapkan firman Tuhan yang namanya saya memiliki 3 anak dengan istri, saya jadi pemimpin, lagi firman Tuhan ada kekacauan sedikit. Adu argumentasi mama dengan anak-anaknya. Saya ketawa aja. Tiba-tiba dia lapor. Kamu begini. Saya bilang sesuai firman Allah. Saya bilang loh, waktu terjadi nih. Ya, saya demokratis di dalam berkeluarga. Anak-anak memang ada kalanya mereka komplain. Dengan situasi, saya nggak mungkin ceritakan kepada saudara. Saya bilang sesuai firman Allah. Baca tuh. Iya memang sesuai firman Tuhan. Ya namanya istri saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sesuai firman Allah. Saya banyak diam aja. Dengan kata lain saudara, masalah itu enggak diminta dia datang sendiri. Halo, amin. Bahkan pada waktu menyiapkan khotbah saudara. Hidup ini diproses, katakan diproses. Ada kalanya perasaan kita terluka, ada kalanya situasi membuat kita istilah kata berteriak kepada Tuhan. Ada satu statement begini, ada kalanya kita direndahkan, ingat kita tidak akan menjadi sampah, betul bukan? Harga diri kita diinjak-injak. Kita berpikir baik bahwa kalaupun kita ditinggikan, tidak akan menjadi rembulan. Dengan kata lain, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang tidak bisa merendahkan kita. Katakan, amin. Iya kan? Itu masalah di dalam jemaat itu banyak sekali dengan jadi hamba Tuhan, jadi ibu gembala, apalagi mentalnya harus baja saudara. Jemaat menghadapi masalah. Saya mau tanya, ibu gembala dengan bapak gembala kepikiran enggak? Ini botak saudara. Aduh saudara. Benar saudara. Sebenarnya ya buat kita kan masa bodoh. Coba kan yang namanya sudah menjadi keluarga, sudah menjadi satu saudara, tetap kita terbawa. Ada satu WL di kami, orang tuanya baru meninggal ke Nias, baru dia pulang juga ada masalah. Tiba-tiba kejepit, saraf kejepit. Waktu saya doain, kakinya dingin. Saya bilang Tuhan. Akhirnya kan selama beberapa hari ngobrol, iya Pak masih sakit jalan, mau WL minta maaf, nggak bisa WL, langsung saya ganti tek. Ganti lantas, kebetulan di jemaat kami ada ahli pijit, apa kalau bilang mungkin pijit? Terapi. Dia sogi atau apa namanya ya. Shogi ya. Shogi bukan bukan yogi, bukan. Shogi atau apa namanya ya. Pakai alat-alat yang, pokoknya saya pernah dites saudara. Kayak strum begitu, waduh gerak gitu. Dia bilang kan ada strum bapak berarti masih hidup. Betul juga ya, betul bukan. Karena ada hal negatif saudara. Tetapi pertama dia buka, namanya saya kolesterol, asam urat, darah tinggi itu sudah makanan saya saudara.
Makanya saya berjaga-jaga, saya sepedanya sekarang, memang dari 7 tahun lalu saya sepeda, 1 minggu bisa 3-4 kali saya sepedaan. Saudara lihat aja di Facebook saya, Alfri Rompas, artis Facebook saudara. saya sampaikan di situ apapun yang jadi kegiatan supaya dalam tanda kutip saya memberikan hal-hal yang semangat aja. Ya saya membagikan ya semangat saya, saudara kalau lihat di sana kebanyakan kasih jempol aja. Saya bukan makan puji dalam tanda kutip, memikirkan bahwa apa yang saya lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Halo amin. Jadi saudara ketika tadi malam dia bilang saya belum bisa pakai alat, saya pijit dulu. Dia cuma tekan satu di aduh. Nah ini dia bilang memang orang ahlinya ya itu karunia kan. Ini yang kena di Bapak. Dingin kakinya dia bilang. Aduh saya bilang namanya jemaat saudara. Kalau sudah sehati dengan kami apapun yang dia rasa saya rasa. Iya. Saya bilang Pak Philip sakit pasti. Cuma tahan aja demi kebaikan. Iya Pak Gembala. Dan puji Tuhan ketika dia bilang agak mendingan. Saya bilang tetapi seterusnya. Sebab sampai dia ada satu pengalaman yang bilang itu kalau hal dibiarkan terus pasti bisa jadi stroke dia bilang. Karena itu akan merembet. Wah takut juga saya bilang ngeri-ngeri sedap. Iya. Tetapi saya bilang fokuskan bahwa ada kuasa Tuhan yang bisa menyertai kita. Amin. Jadi dengan kata lain ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bahwa dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Seringkali ada rasa ketakutan yang besar bagi kita. Betul bukan? Ada hal-hal yang mengancam perasaan dan pikiran kita. Aduh gimana ya bagaimana. Tetapi satu hal. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Yesaya 41 ayat 10 kita buka sama-sama. Yesaya 40 munculkan jadi di layar. Yesaya 41 ayat 10. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Terus. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Terus. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa ini luar biasa. Saya tadi lupa sebenarnya ini anak saya di Facebook juga ada saudara lihat. Ya agak dekat-dekat dikit aja. Ini saya sedang bersama-sama dengan anak saya ini yang kemarin di pantai Pik ya. Karena detik-detik terakhir dengan dia. Dia waktu ikut kursus bahasa Jerman di Jakarta Selatan, Srengseng. Bulan April, jadi setiap minggu dia pulang. Ternyata anak saya kena. Kami tidak tahu. Jadi saudara, dia juga nggak terpikir namanya baru. Jadi baru di antara bulan Juni minggu-minggu terakhir dia sering kali pulang. Jadi Maret, April, Mei, Juni. Dia waktu video call dengan saya batuk, pilek dan lain sebagainya. Baru hilang rasa. Cuma anak saya ini nggak ngomong dengan kami di mes karena dia di asrama. Duh saya kok nggak ada rasa. Baru teman-teman bilang jangan-jangan Frip. Akhirnya dia diam. Dia mulai jaga jarak, tidurnya sedemikian rupa. Baru dia pakai minyak kayu putih lah, minum Enervon sih apa namanya? Apa namanya? Nah ya dia minum itu sampai dia minum terus. Dan puji Tuhan saudara. Waktu dia pulang ke tempat kami. Harusnya kami kena. Itu lagi ganas-ganasnya saudara. Harusnya kami kena. Dia bilang Pak sampai sesek nafas cuma Cece tahan, Cece berdoa. Cece minta Tuhan tolong, Cece tolong. Dia bilang tolong Cece. Dia berdoa. Waktu dia bilang ya cuma sakit biasa. Dia cuma bilang batuk pilek Pak. Ya namanya anak wedok satu-satunya wanita saudara. Terus ya saya bilang ya Papa doain. Saya berdoa bla 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 bla. Amin. Nah saudara sempat dia bilang, Pak saya nggak pulang dulu ya, tetap di asrama dulu. Oke, asrama dan sebagainya. Dan saudara, dia baru ngomong di antara bulan September, Pak Cece sempat nggak hilang rasa loh. Apa? Hilang rasa, dia nggak kasih tahu, Pak sudah lewatin dulu. Jadi kalau dia bilang begitu nanti terkontaminasi dengan jemaat dan lain sebagainya. Saya berpikir positif. Enggak, saya bilang, Yesaya 41 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Dan dia tetap pulang bolak-balik. Dan puji Tuhan sampai detik ini. Kami ada dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Saya semakin berdoa saudara. Sebab
beribadah ini ruangan tertutup. Kami juga tetap dengan protokol, setiap selesai begini kami ada semprot pakai asap, Bu. Apa namanya, fogging. Jadi lebih tercover semuanya. 3 kali kami harus semprot. Dan puji Tuhan sampai ada jemaat juga yang kena pada 3 bulan lalu. Bilang, Om saya begini. Tolong mohon jangan ke gereja dulu. Nanti saya doain aja setiap hari. Jadi kami cuma 2 jemaat yang kena. Tetapi mereka tahu diri. Jadi tolong jemaat-jemaat di sini, bukan kami gembala sidang membiarkanmu, enggak. Kalau lagi pilek, flu apa lebih baik jangan ke gereja dulu dah. Bukan kami menolak, enggak. Buat jaga-jaga. Memang kuasa Tuhan kuasa Tuhan itu ada, tetapi diberi hikmat oleh Tuhan. Sebab namanya virus, dia bertebangan di sana sini. Dan singkat cerita saudara, puji Tuhan anak saya ini, nanti saudara lihat aja di Facebook, Alfri Rompas saudara. Hari Selasa besok, dia akan terbang ke Jerman. Sambil kerja, sambil belajar. Dan saya katakan, buatmu Rena, andalkan Tuhan. Halo amin. Bahwa Allah akan bersama denganmu. Apalagi saudara, saya coba hitung 11.000 kilometer dari Kedaung Barat saudara. Oh loloma, setengah dunia saudara. Dia akan tinggal di sana dan dia punya impian. Saya bilang ya, serahkan saja impianmu kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus. Halo amin. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan berkarya. Kuncinya seperti begitu. Ya namanya anak-anak saudara saya memberikan kebebasan. Anak perempuan satu-satunya kalau boleh dengan papa, dengan mama. Saya beri kesempatan. Saya bilang namanya di dunia, saya ada berpikir begini. Namanya anak suatu saat akan berpisah dengan kami. Ya kan dia akan berkeluarga. Pasti akan berpisah. Makanya kami sedang menyiapkan diri untuk saya dengan istri. Suatu saat kita akan ditinggalkan oleh anak-anak. Pasti. Tetapi bagaimana kita menyingkapi itu mulai dari sekarang dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Harusnya begitu. Nah karena itu ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dengan semangat Pentakosta. Mari kita berpikir baik. Rumah kita yang sesungguhnya ada di surga. Terus dengan semangat Pentakosta. Masalah itu pasti ada, nggak bisa ditawar-tawar. Pasti ada. Tetapi kuasa Roh Kudus, kuasanya tetap akan bersama dengan saudara dan saya. Kapan dan dimanapun. Contoh Pak Petrus, betul bukan? Berapa hari di rumah sakit Bu? 7 hari ada? 6 hari. Kan bisa terlewati juga. Siapa bilang orang yang sakit lantas tidak rasa khawatir? Siapa bilang? Tapi kalau bisa terlewati, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah memakai para dokter kami, keroyok di dalam doa. Hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan, NKRI berdoa. Pak Petrus pasti Tuhan tolong. Ya pasti Tuhan tolong, terjadilah. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, hambamu sudah menyampaikan firman Tuhan dengan singkat. Harusnya banyak penjelasan yang harus diberikan, tetapi karena kami dibatasi dengan waktu, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya. Seluruh jemaat boleh paham benar bahwa kami di dunia hanya sementara. Dan dalam kesementaraan itu kami pasti diperhadapkan dengan berbagai trik-trik hidup dengan masalah-masalah yang ada. Tetapi kami tahu bahwa ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami. Pribadi yang tidak kelihatan akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk Pak Petrus yang sudah Tuhan mengalami hal yang sepertinya sulit di pemandangan mata kami secara manusia. Tetapi bisa terlewati, segala operasi berjalan dengan baik. Biarlah dalam tahap pemulihan sekarang ini akan makin sempurna dan Tuhan akan tolong. Ibu Lena juga tetap kuat di dalam menjalani sebagai istri. Di dalam membantu pelayanan di tempat ini dan diberkatilah anak-anak. Dan diberkatilah semua pengerja dan jemaat yang ada di tempat ini. Yang hadir saat ini. Mungkin ada hal-hal yang seringkali membuat rasa ketir, kecewa dan lain sebagainya. Ketika mereka datang di dalam gereja, justru ada Tuhan yang sedang menjamah memulihkan. Aku berdoa Bapak, apabila ada yang sakit jemaat di tempat ini, Engkau jamah, Engkau pulihkan dengan kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kuserahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Masalah kami ada di dalam kaki salib-Mu Tuhan, ada di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Segala puji, segala kemuliaan, segala hormat hanya untuk-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata, amin. Saya kembali ke
Ya, puji Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah, dan kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Afri Lompas yang boleh memberkati kita hari ini. Bapak Ibu diberkati? Iya, puji Tuhan kita diberkati pada hari ini. Dan saya akan memberikan beberapa pengumuman yang ada di dalam buletin gereja. Mari kita simak dan kita perhatikan bersama-sama. Puji akan nama Tuhan. Terutama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat dan pengerja Tuhan dan WKB yang telah mendukung di dalam doa buat hambanya Bapak Gembala Sidang, dan kemarin sore sudah pulang ke rumah dengan tinggal pemulihan saja. Kita percaya semua itu karena berkat dan doa daripada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan dan doa kita sekalian. Puji Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih. Untuk info minggu ini adalah ada pembinaan pasutri. Di hari Minggu ini diliburkan kelasnya, akan diadakan kembali pada tanggal tanggal 16 Mei minggu depan. Selesai ibadah umum pagi jam 9:30 pagi. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Bergabunglah di dalam pembinaan SAT setiap Senin jam 7 malam di gereja. Ini hanya 1 jam. Materi mengenai saat teduh, mengajak sidang jemaat untuk bergabung di dalam kelas SAT, terutama bagi yang belum pernah mengikutinya. Mari bergabung bersama-sama. Bagi yang ingin mengambil baptisan air juga boleh bergabung bersama-sama. Puji akan nama Tuhan. Hari Selasa di tempat ini kita ada worship doa. WL-nya oleh Bapak Dodi, renungannya dan doa oleh Ibu Wanti, musiknya Saudara Edwin, Bapak Irmawan dan Niko. Dalam doa, apa yang tidak mungkin bagi Allah itu yang akan Allah kerjakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mari bergabung bersama-sama di dalam ibadah doa. Yang rumahnya dekat boleh hadir bersama-sama jam 7 malam di tempat ini. Puji akan nama Tuhan. Himbauan, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan, terutama minggu ini kita memasuki liburan lebaran ya. Ada yang libur tanggal merah, ada yang sekalian diambil cuti. Tetapi mari kita ikutin untuk memutuskan rantai COVID. Biarlah kita menjaga kesehatan tubuh secara jasmani, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi dari kerumunan-kerumunan atau mengurangi mobilitas di dalam hidup kita, berpergi-pergian istilahnya. Mari kita kumpul di keluarga kita masing-masing saja, bikin acara dan sebagainya. Puji akan nama Tuhan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Tetap semangat untuk berdoa syafaat setiap hari 15 dan 30 menit. Paling dikit ya bersama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu mau bersyafaat 1 jam tidak jadi masalah. Tetapi tetap kita lakukan di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa nafas kehidupan kita adalah doa. Tuhan hanya sejauh doa ketika kita berdoa kepada Dia. Untuk sidang jemaat Allah yang sakit dalam pergumulan serta pemulihan kesehatan Bapak Gembala Sidang dari pasca operasi. Dan kita juga bantu di dalam doa buat Saudara Lea biar pemulihan Tuhan itu terus terjadi ya. Walaupun sudah keluar dari rumah sakit karena DB, tapi biar Tuhan pulihkan. Apapun yang diproteksi sakit penyakitnya, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup mengerjakannya. Berdoa juga untuk Kota Jakarta, para aparatur pemerintah, program vaksin dan penanggulangan COVID, persatuan dan kedamaian, keamanan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kita berdoa ada tuaian yang besar
boleh terjadi dan banyak orang-orang boleh mengenal kasih Tuhan dan boleh diselamatkan. Puji akan nama Tuhan. Untuk jadwal tugas minggu yang akan datang, pemujinya oleh Ibu Yolena dan Ibu Lisien, pembicaranya Ibu Wanti, pengumumannya Saudara Moses, acaranya pagi membagi, asyirnya Bapak Noven dan Bapak Julianto, doa penutup Saudara Moses, multimedia Saudari Melisa, musik Bapak Irmawan, Bapak Limin dan Saudari Sheila. Kepada segenap jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas boleh mempersiapkan sebaik mungkin. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Pujikan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk ayat mas kita pada minggu ini yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Pada hitungan yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan amin. Silakan duduk, boleh dibawa pulang dan dihafal kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Puji akan nama Tuhan. Nanti waktu dan tempat kami serahkan kepada WL. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan melalui setiap firman yang sudah kita dengar. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Ada 2 amplop yang sudah kita terima dari tim Asar di depan. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan kasih setianya. Nanti Saudari Vini akan berdoa buat persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan di kedepan hari Tuhan, supaya kami akan semakin menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami untuk memberi Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan agar dapat memuliakan kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi. Haleluya, amin. 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 Nanti kita siapkan. Boleh tetap menjaga jarak Bapak Ibu ketika memasukkan amplop persembahan. Kita belajar satu lagu baru di bulan Mei. Haleluya. Nyalakan apimu. Kuasa mutlak terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Yang takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian
mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Pada pagi ini Engkau menyertai ibadah kami yang pertama. Biarlah kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan segala berkat yang akan kami terima. Apa yang sudah kami peroleh, apa yang sudah kami terima. Ketika kami melangkah pulang ke rumah kami masing-masing. Kami membawa dampak bagi keluarga dan lingkungan kami. Di mana kami berada Tuhan, sehingga nama Allah dipermuliakan, nama Allah diagungkan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami ada pergumulan dan persoalan, tetapi Tuhan Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah yang senantiasa menjaga dan menyertai kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Berkatilah Tuhan, lindungi kami. Berkati setiap keluarga kami, berkati setiap jemaatmu yang hari ini hadir. Walaupun yang belum hadir untuk ibadah sore, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan kumpulkan kami bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau pergi, Allah ingin jadikan engkau berhasil. Bahkan Tuhan berjanji, engkau akan dijadikan kepala bukan ekor. Apa yang dijumpai oleh tanganmu, apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Allah jadikan kita berhasil. Mulai pagi ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.